Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin afdalas salawat wa anmal barakat wa azkat tahiyyat fi jamil awqat ala asyrafil makhluqat Sayyidina wa maulana Muhammadin akmali ahlil ardi was samawat wa sallim alaihi rabbana azkat tahiyyat fi jami'il khotarati wal lahadat amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih dapat kesempatan untuk menimba ilmu keagamaan yang telah dirumuskan oleh para ulama-ulama terdahulu. Ulama di dalam merumuskan ilmu keagamaan bersumber dari Al-Quran dan bersumber dari hadis Nabi, dari perilaku Nabi, dari perkataan Nabi, dan dari ketetapan Nabi dari zaman dulu kemudian ke generasi berikutnya dan generasi berikutnya, sehingga meneruskan keilmuan ilmu-ilmu keagamaan yang kita pelajari ini bersambung sanadnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Ilmu keagamaan yang baik adalah ilmu yang memiliki sanad keilmuan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dapat dipertanggungjawabkan di dalam pemahaman maupun di dalam perilaku keagamaannya. Oleh karenanya di dalam kitab ini kita meneruskan satu kajian tentang kejahatan-kejahatan lesan. Kalau kita tidak bisa menjaga lesan kita, maka potensi untuk mendapatkan hukuman pidana kenegaraan sangat-sangat jelas. Di dalam kajian sebelumnya, bagaimana kita bisa menjaga hati dengan baik, bisa merawat hati kita dengan baik. Kemudian seterusnya kemarin kita menjelaskan tentang seluk-beluk terkait kejahatan mata dan kejahatan perut. Perut kita jaga, jangan sampai hal-hal yang kotor, hal-hal yang najis, hal-hal yang haram masuk di dalam perut kita, kemudian perut kita memberikan energi fisik kita, kemudian menelurkan satu perilaku-perilaku dan sikap yang melanggar agama, sekaligus bisa berpotensi melanggar negara. Oleh karenanya pada kesempatan ini kita mengkaji tentang seluk-beluk kejahatan-kejahatan lesan. Lesan kita ini adalah sumber-sumber penyakit kalau kita tidak bisa menjaganya dengan baik. Maka ada kaidah yang menyatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Orang yang sukses, orang yang bahagia, orang yang cepat naiknya karir baik di pemerintahan maupun di organisasi yang lainnya, sebab dia bisa dan mampu menjaga lisan dengan baik. Oleh karenanya kita mengkaji di sini ada beberapa contoh-contoh kejahatan lisan yang disebut di dalam kitab ini. Setidaknya ada contohnya adalah 39 contoh. Ini sebagian, artinya masih banyak contoh-contoh yang lain yang tidak termuat di dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa min ma'asil lisani
al-ghibatu wa hiya dzikruka akhakal muslima bima yukrihuhu wa in kana fihi. Yang pertama, maksiat lisan yang pertama disebut di sini adalah ghibah. Apa itu maksudnya ghibah? Ghibah itu menyebut hal-hal apapun terkait saudara kalian, meskipun yang sampean sampaikan, beritakan kepada pihak lain itu adalah sebenarnya hal-hal yang terkait sebenarnya, tetapi dia tidak menyenangkan oleh orang yang disebutnya, baik meliputi jabatan, nasab, harta benda, anak, perilaku, dan yang lain-lainnya. Rumah misalkan, ada seseorang menyatakan rumahnya itu jelek amat, padahal dia sudah menjabat posisi jabatan negara sudah 10 tahun, sudah 15 tahun. Meskipun itu benar apa adanya, tetapi kalau disampaikan dan yang disampaikan orang tersebut itu merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan oleh yang disebutnya, itu namanya ghibah. Ghibah itu menyebut sesuatu oleh orang, menyebut kekurangan dari orang lain sesuai apa yang disampaikan itu, tetapi dia yang ungkapan-ungkapan yang disampaikan itu menciderai hati orang yang disampaikan, meskipun itu adalah benar. Itu namanya ghibah. Nah, kalau tidak benar apa? Berarti lebih luas lagi. Kalau menyampaikan sesuatu yang tidak benar, namanya itu adalah dusta. Kalau dusta disebut secara khusus tidak boleh. Di dalam Al-Quran disebut wajtanibu rijsa wajtanibu qaulaz-zur. Tidak boleh secara tegas menyampaikan sesuatu, kalimat-kalimat yang mengandung arti dusta. Tetapi kalau ghibah, orang kecil, orang besar, orang masih hidup, dan orang sudah meninggal sekalipun, kita tidak diperkenankan untuk ghibah kepada seseorang itu. Menyebut sesuatu yang terkait kepada seseorang dan yang disebut itu apa adanya, tetapi orang yang disebut tidak menginginkannya, atau yang disebutnya menjadi sesuatu yang tidak disukainya, itu namanya adalah ghibah. Itu salah satu dosa lisan. Menyebut sesuatu apa adanya kepada seseorang, tetapi seseorang yang disebut itu tidak suka, anaknya, segala macam. Nah, kalau kemudian misalkan contohnya negara sedang membutuhkan komposisi di lembaga-lembaga atau di institusi, kemudian memberikan satu tim seleksi. Tim seleksi biasanya disebut masyarakat diminta untuk memberikan informasi terkait calon-calon yang disebut oleh negara yang di dalam proses itu. Boleh apa tidak? Kalau ini dinyatakan boleh, sebab negara menginginkan orang yang direkrut itu clear, tidak ada masalah hukum, dan juga clear dari aspek sosial di masyarakat setempat. Itu boleh. Dan kalaupun itu orang itu tidak senang ketika dia ikut menseleksi, kemudian ada masyarakat yang memberikan informasi apa adanya, maka ada forum yang namanya klarifikasi. Pada saat nanti diseleksi, ditanya-tanya oleh tim seleksi, disampaikan apa adanya. Itu masalah ghibah yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah an-namimah. Namimah itu apa? Adu domba. Adu domba ini apa? Provokasi, menyampaikan apa adanya dari pihak satu kepada pihak lain, tetapi dengan tujuan untuk merusak, dengan tujuan untuk melakukan kekacauan di antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Gampangnya adalah melakukan provokasi pada saat kondisi tertentu ingin kedamaian,
tetapi orang-orang tertentu itu ingin menyatakan bahwa kedamaian ini akan dihilangkan dengan melakukan satu provokasi-provokasi. Itu namanya an-namimah. Kalau orang-orang Jawa menyebut adu-adu. Itu maksudnya apa? Wahya naqlul qauli lil ifsadi, memindah informasi dari satu tempat ke tempat yang lain, menyampaikan informasi dari satu pejabat ke pejabat yang lain, tetapi motivasinya adalah mengacaukan situasi dan kondisi kamtipmas. Itu namanya provokasi, namanya an-namimah. Itu salah satu dosa lesan yang kalau itu tetap dijalankan, maka perilaku seperti itu bisa dikategorikan melanggar agama dan sekaligus bisa melanggar negara. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah at-tahrish min ghairi naqlil qauli walau bainal bahaim. Tahrish itu apa? Bujuk rayu, membuat marah kepada siapapun, bahkan bukan hanya kepada manusia, kepada hewan-hewan sekalipun dia bisa membujuk rayu sehingga dia berantem, bisa melalui isyarat misalkan. Contoh isyarat bagaimana? Contoh isyarat dengan bukan pakai kata-kata, pakai isyarat misalkan sini ke sini, ini maksudnya ke sini, langsung begini. Nah, itu namanya bentuk-bentuk isyarat. Itu juga membujuk rayu yang dalam konteks ingin menciptakan kemarahan dari pihak lain kepada pihak tertentu, maka itu namanya at-tahrish. Itu juga bagian daripada dosa lisan itu maksudnya. Kemudian yang selainnya, yang nomor keempat, wal kidbu wa huwa al kalam bi khilafil waqi. Ini tadi saya sampaikan ghibah. Ghibah itu menyampaikan sesuatu sebenarnya kepada pihak lain, tetapi yang disampaikan seseorang itu tidak suka apa yang disampaikan. Itu namanya ghibah. Tetapi kalau al-kidbu menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisinya, menyampaikan informasi yang dusta. Di dalam agama, di dalam Al-Quran sudah banyak disebut, fajtanibur rijza minal authani wajtanibu qaulaz zur, di dalam surat Al-Hajj ayat 30. Jauhilah hal-hal yang najis dari bentuk-bentuk berhala, dan juga hindari perkataan-perkataan yang dusta. Itu Allah sudah menjelaskan. Kalau sudah Allah menjelaskan di dalam Al-Quran dengan penyebut larangan, maka kalau dilaksanakan ini dosanya bukan menjadi dosa kecil, tetapi menjadi dosa besar. Orang yang berbohong itu menjadi dosa besar. Sehingga dalam konteks kebohongan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering menyebut innal kidba babun min abwabin nifaq. Sesungguhnya kebohongan ini adalah pintu masuk untuk menjadi seorang yang munafik. Maka oleh karenanya di dalam berbagai macam doa itu Abu Sa'id Al-Khudri sering menjadi makmum ketika Rasulullah menjadi imam. Setelah Rasulullah sholat, maka Rasulullah selalu berdoa, dan doa itu dikutip oleh Abu Sa'id Al-Khudri yang menyebut bahwa Rasulullah sering berdoa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa farji minaz zina wa lisani minal kidbi. Ya Allah, bersihkan hatiku ya Allah dari perbuatan munafik, dan juga bersihkan farjiku ya Allah dari perbuatan zina, dan juga lesanku ya Allah, jaga lesanku dari perbuatan kidib, perbuatan dusta. Itu salah satu hal yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Sehingga dosa terkait kidib, bohong, itu termasuk dosa-dosa yang dianggap sebagai dosa-dosa yang besar juga. Kemudian yang kelima, wal yaminu al-kadibah, sumpah palsu. Ini banyak sekali kalau kemudian di dalam persidangan pidana, kemudian dari hakim memerintahkan saksi yang dihadirkan adalah saksi-saksi tertentu, dia menyampaikan di bawah sumpah Al-Quran misalkan, tetapi dia sumpahnya palsu di hadapan majelis hakim, maka itu dianggap sebagaimana dosa-dosa besar juga. Kemudian yang keenam, wal-fadul qadhafi. Ini agak hati-hati nih, al-fadul qadhafi, kata-kata yang menuduh zina kepada seseorang, padahal dia tidak tahu persis apakah dia zina ataupun tidak. Tidak ada bukti-bukti otentik yang menunjukkan dia zina, kemudian dia menuduh sahabatnya maupun kerabatnya karena dia dendam kepada sesahabat dan saudaranya itu, dituduh melaksanakan zina. Ini bukan sekedar dosa kecil, ini disebut sebagai dosa yang besar. Al-fadul qadhafi minal kabair, dosa yang besar. Caranya untuk menghilangkan dosa besar, taubatan nasuha, dan mengembalikan hak-hak itu kepada orang yang mendapatkan hal keburukan yang disampaikannya. Minta maaf kepada seseorang dan minta maaf kepada Allah, itu dosa-dosa besar. Salah satu contoh daripada kata-kata yang cenderung untuk melakukan sangkaan terhadap zina pada seseorang itu banyak sekali. Yang paling penting, wahya kasiratun hasiluha kullu kalimatin tunsabu insanan aw wahidan min qarabatihi ila zina fahiya qadhafun liman nasaba zina ilaihi imma sharihan mutlaqan aw kinayatan biniyatin wa yuhaddul qadhifu ila samanina jildatan warraqiqu nisfuha. Jadi terkait menuduh seseorang zina, baik dari keluarganya, baik dari sahabatnya, baik dari pihak orang lain, tanpa ada bukti yang otentik, yang sah, yang legal, yang diperbolehkan daripada hukum kita, baik itu mutlak maupun kinayah. Kinayah itu apa? Kinayah itu isyarat, melakukan isyarat-isyarat. Oh itu pernah naikin si fulanah, pernah menaikin si janda misalkan, contoh seperti itu namanya kinayah. Tetapi bisa juga sharih, bisa juga dengan niat, ada unsur mens rea yang dilakukan maupun tidak ada unsur niat. Tidak ada unsur mens rea sekalipun, menuduh zina itu juga dianggap dosa besar. Dan dosa besar itu caranya tadi saya sampaikan, harus taubat kepada Allah dan mengembalikan hak-hak, pemulihan hak itu kepada masyarakat yang terdampak dari omongannya itu. Nah itu kalau orang biasa merdeka itu sanksinya itu 80 hantaman pukulan batu yang bukan, tidak kecil tidak besar, tapi batu yang sedang dihantamkan sebanyak 80 kali. Itu kalau zaman dulu. Kalau orang yang budak, orang yang belum merdeka itu separuhnya. Sehingga ini potensi hal-hal seperti ini dalam kaitan hari ini, seorang hakim di dalam memutus perkara itu harus mengerti siapa yang melakukan tindak pidana hanya ikut-ikutan atau pidananya itu sebagai peran utama
Nah, kalau peran utama maksimal, kalau hanya ikut-ikutan tidak harus melakukan maksimal. Itu salah satu contoh di dalam penerapan hukum pidana kita. Kenapa disebut di dalam kitab-kitab klasik itu selalu 80 kali bagi orang yang merdeka kalau dia menuduh zina seseorang tanpa ada bukti yang sah menurut hukum. Karena sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar, Umar, Ali itu dan ulama-ulama setelahnya itu di dalam memutus perkara itu selalu seperti itu. Selalu memutus selama 80 kali jildah. Itu jildah itu bisa pecutan, bisa juga melalui batu yang sedang untuk dipukulin. Itu kalau di orang Arab mungkin hukuman-hukuman itu di dalam komunitas negara Islam tertentu masih berlaku. Itu nomor yang ke-7. Ini kemudian nomor yang ke-6. Ini kemudian nomor yang ke-7, sabbus sahabah. Wa minha sabbus sahabah. Itu sabbus sahabah itu apa? Memaki-maki sahabat Nabi. Menjelek-jelekan sahabat Nabi. Misalkan terlalu dominan adalah Ali, kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman diabaikan. Di sisi lain terlalu mendominasi di dalam pikirannya adalah kecenderungannya dia adalah sahabat Umar, kemudian membandingkan sahabat Ali lebih buruk segala macam. Itu membanding-bandingkan dan menghujat satu dengan sahabat-sahabat yang lainnya, itu juga termasuk bagian daripada dosa. Bahkan Nabi Muhammad pernah menyatakan man sabbal anbiya qutila wa man sabba ashabi julida wa man sabba aliyan faqad sabbani wa man sabbani faqad sabballah, rawahu Ahmad wa Tabarani. Barang siapa orang yang memaki-maki seorang nabi dan rasul, maka vonisnya itu adalah dihukum, dimatikan, divonis hukum pidana mati. Itu kalau menghina para nabi dan para rasul. Jadi kalau menghina sahabat-sahabat nabi dan umat-umat nabi, maka hukumannya adalah julida, dipecut ataupun dilempar batu. Nah, kalau kemudian ada orang yang menghina Ali karena Ali masih cucunya Rasulullah, itu juga sebagaimana orang itu juga memaki-maki diri saya karena itu adalah bagian dari diri saya. Nah, kalau orang memaki diri saya, maka secara otomatis dia juga sama juga memaki Allah Subhanahu wa taala. Maka hukumannya kalau dia memaki para nabi dan para rasul, maka hukumannya adalah dibunuh. Itu kalau mungkin sekarang di Mekah mungkin masih ada hukuman pancung, dibunuh. Kalau itu penerapan hukumannya pas sebagaimana hukum-hukum Islam, maka penistaan agama salah satunya adalah memaki-maki para sahabat Nabi, para rasul, para anbiya, maka itu hukumannya berbeda. Kalau nabi dan anbiya itu dibunuh, kalau sahabat Nabi dan umat-umat Nabi, umat-umat Muslim, ulama dan segala macam, maka hukumannya itu divonis dijilid, dilempar batu. Wasyahadatuz zur, dan yang ke-8 adalah persaksian dusta. Ini sebagaimana yang tadi disampaikan oleh di awal tadi. Kemudian yang ke-9, wal khulfu fil wa'di idza wa'adahu wa huwa yudmirul khalfa. Ingkar janji pada konteks hukum-hukum keperdataan, hukum perikatan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, kemudian dia ingkar janji, namanya wan prestasi. Itu juga menjadi bagian daripada dosa menurut agama dan juga menurut hukum negara. Wal khulfu fil wa'di
idza wa'adahu wa huwa yudmirul khalfa. Jadi kalau ada janji, sudah berjanji kepada seseorang, biasanya ini politisi-politisi ini nggak tahu ini kena masuk jebakan ini atau tidak. Sebelum dia kepilih menjadi gubernur, sebelum dia kepilih jadi wali kota, sebelum dia kepilih jadi bupati, dia akan menjanjikan ini itu, mengentaskan kemiskinan, memberi ruang pekerjaan yang banyak. Tetapi pada saat dia menjabat, kemudian itu kesempatan itu tidak dilaksanakan dengan sengaja tentunya. Nah, ini juga terkait ini, termasuk masalah-masalah ini. Bukan hanya wan prestasi, tetapi janji kepada rakyat pada saat kampanye, pada saat dia jadi, kemudian dia tidak merespon janji-janji itu. Hanya janji-janji palsu yang disampaikan. Nah, ini juga bagian daripada dosa. Wa matlul ghani. Ini matlul ghani ini apa? Matlul ghani ini orang yang ini matlul ghani ini orang yang sudah kecukupan harta benda, pada sebelumnya dia melakukan hutang piutang kepada seseorang yang kaya, kemudian dia sudah memiliki harta benda yang cukup untuk membayar hutang itu, kemudian ditunda-tunda sampai lama sekali, itu namanya matlul ghani. Itu juga dianggap dosa. Kalau hanya seminggu penundaannya, dosanya lebih kecil ketimbang penundaannya sebulan. Kalau penundaannya sampai setahun, berarti dia lebih besar dosanya dari penundaannya sebulan maupun seminggu. Itu matlul ghani itu orang yang memiliki hutang kepada pihak lain, kemudian dia sudah mampu untuk membayar, tetapi dia menunda-nunda pembayarannya itu, padahal dia ada. Itu namanya matlul ghani. Nah, ntar belum saya bayar sekarang, Pak Haji, nanti kalau saya sudah longgar betulan, padahal dia sudah longgar. Itu omongan seperti itu juga bagian daripada dosa. Wasyatmu wasabu wal la'nu wal istihza'u bil muslimi wa kullu kalamin mu'dilatin. Ini nomor nomor 11 itu asyatmu wasabu wal la'nu wal istihza, nomor 14, wa kullu kalamin mu'din lahu, nomor 15. Nah, wasyatmu itu apa? Syatmu itu mengutuk, mencerca kepada orang lain. Entah pencercaannya itu tidak masuk akal, tiba-tiba dia marah-marah, betul-betul marah-marah. Kalau orang-orang di Jawa Timur, di Jawa Tengah menyebut itu misui. Nah, kalau orang Jawa Timur, orang Surabaya itu jancuk, kira-kira begitulah. Tapi benar-benar marah, mencerca, mengutuk orang, memaki-maki. Nah, memaki-maki itu bagian daripada asyatmu juga. Wasabu, kata-kata yang kasar kepada seseorang segala macam. Dan wala'nu, dan melaknat. Melaknat itu betul-betul dia tahan batinnya, kemudian ngomong yang macam-macam. Hewan-hewan di luar sana sampai keluar, ngomong-ngomong yang tidak enak didengar. Ngomong-ngomong misalkan anjing segala macam, ngomong yang betul-betul itu, tetapi dengan sikap yang marah. Itu namanya asyatmu wasabu wal la'nu wal istihza'u, dan meremehkan seseorang, meremehkan dengan kata-kata yang sinis. Misalkan kata-kata yang sinis itu dosa, tetapi kalau sampai dia mentertawakan, meremehkan sampai mentertawakan seorang muslim, itu dosa besar. Kalau sampai meremehkan, tetapi bukan dengan kata yang sinis, tetapi dengan kata-kata yang sampai dengan kata-kata yang kasar, sampai mentertawakannya dengan besar. Itu dosa-dosa besar. Wasabu ini juga kata dosa besar, memaki-maki
kata-kata kasar, terutama yang sangat-sangat tidak boleh adalah memaki-maki orang tua. Itu dosanya dosa besar. Memaki orang tua itu dosanya dosa besar, sampai Rasulullah itu menyebut, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal'unun man sabba walidayhi. Terlaknat orang yang memaki-maki orang tuanya. Wa fi riwayatin min akbaril kabair. Dalam satu riwayat ini salah satu dosa di antara dosa-dosa besar. Itu adalah min akbaril kabair. Ayyusabbar rajulu walidayhi. Seseorang yang memaki-maki orang tuanya. Kemudian para sahabat menanyakan, qalu ya Rasulullah, kaifa yusabbur rajul walidayhi? Qala yusabbu abar rajuli fa yusabbul akharu abahu, hakahul Ghazali. Jadi orang yang memaki-maki dua orang tuanya bukan hanya orang tuanya kandung sendiri, bukan hanya orang tua angkatnya sendiri, tetapi memaki-maki orang tua dari sahabatnya, dari temannya, itu bagian daripada dosa besar. Bapak lu itu yang dulu mencuri kan, dia sambil memaki-maki bapak orang lain, bukan bapak sendiri. Apalagi memaki-maki bapak kandung sendiri dan bapak asuh sendiri, itu dosanya lebih besar. Memaki-maki orang tua lain, orang tua karena dia saking mangkelnya, saking tidak sukanya kepada seseorang, dia memaki-maki orang tuanya. Kemudian orang lain yang dimaki-maki itu membalas dengan maki-maki itu. Itu namanya seseorang memaki-maki kedua orang tua, pihak orang tua lain. Itu dosa besar. Di dalam sebut Rasulullah menyebut mal'unun, terlaknat orang yang seperti ini. Itu Rasulullah menyampaikan seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa selamat dari berbagai macam hal-hal demikian. Dan setiap kata-kata yang menyakitkan, apapun bentuk katanya yang menyakitkan dari pihak lain, diungkapkan, itu bagian daripada dosa lisan. Dan kemudian yang ke nomor 16, wal kizbu 'alallahi wa 'ala Rasulillah, yaitu berbohong, berdusta kepada Allah dan berdusta kepada Rasulullah. Yang ke-17, wad da'wa al-batilah. Yang ke-17 tadi adalah berdakwah tetapi mendakwa kebatilan, mendakwa seseorang dengan bentuk-bentuk kebatilan. Yang ke-18, wat tolakul bid'i, seseorang laki-laki mentalak istrinya pada saat haid, itu namanya tolak bid'i. Kata-kata tolaknya itu disampaikan, itu dosa. Penyampaian kata-katanya itu dosa. Lah kemudian kalau dia tolak beneran, tolak bid'i, itu nggak boleh. Jadi kalau laki-laki mentalak istrinya itu jangan pada saat kondisi waktu haid, atau pada saat dia habis dikumpulin, habis dijima, habis hubungan badan 1 hari 2 hari, tetapi sebelum dia haid. Itu artinya apa? Artinya tolak itu menunjukkan bahwa Islam atau agama Islam, ajaran Islam itu mencerminkan bahwa masalah nasab itu penting sekali. Kalau dia setelah dijima, setelah dihubungan badan, dia sebelum haid dia ditolak, nanti ada potensi bahwa anak yang dikandung kemudian kalau dia lahir, apakah anak yang pernah dia hubungan badan pada mantan suaminya atau orang lain yang berhubungan badannya. Nah itu, maka Islam sangat betul-betul masalah menjaga nasab. Jadi kalau tolak bid'i disampaikan, itu tidak boleh pada saat haid maupun pada saat dia setelah dijima, setelah disetubui, tetapi dia sebelum haid. Nah itu dihindari hal-hal seperti itu. Dan menyampaikan tolaknya, kata-kata tolaknya itu menjadi bagian daripada dosa lisan. Itu yang nomor 18. Nomor 19, wadhihar wa fi kafaratun lam illam yutallikuha ba'dahu fauron, yaitu dihar. Dihar ini juga
hubungan suami istri ini penting. Kalau kemudian seseorang suami menyamakan istrinya sebagaimana saudara kandung maupun sebagaimana ibunya atau sebagaimana mahramnya, maka itu namanya dihar. Dihar itu dosa. Dihar itu apa? Tashbihu zauji zaujatahu fil hurmati bimahramihi, afadahu Syekhul Islam. Menyerupakan istrinya, oh badanmu kok kayak saudara kandung saya perempuan, punggungmu kok seperti ibu saya, matamu, alis matamu, pipimu, bibirmu, segala macam kok mirip ibu saya. Lah, menyampaikan itu pada saat kondisi dia berhubungan badan kepada istrinya, itu namanya dihar. Lah, dihar ini ada kafaratnya, ada sanksinya. Kalau dia tidak menceraikan pada saat itu juga, maka dia mendapatkan sanksi, yaitu wajib untuk memerdekakan satu perempuan muslimah yang masih di dalam tanggungan pihak lain. Orang perempuan yang belum merdeka, maka dia diwajibkan untuk menanggung dia untuk memerdekakan satu perempuan. Nah, kalau sekarang kan nggak ada perempuan-perempuan yang tidak merdeka. Nah, berarti sanksinya dengan sanksi yang lain. Fa in ajaza shoma syahraini mutatabi'aini, maka dia wajib hukumnya puasa 2 bulan berturut-turut atas sanksi dia melaksanakan dihar tadi. Nah, kalau dia tidak mampu, oh saya tidak mampu kalau puasa, saya setiap hari bekerja. Lah, bagaimana kalau saya nanti puasa kemudian saya masih bekerja tiap hari untuk menafkahkan istri keluarga saya? Maka dia fa'in ajaza at'ama sittina miskinan sittina muddan, maka dia diharuskan memberi makanan selama sebanyak 70 orang miskin. Satu orang miskin diberikan 1 mud. 1 mud itu perkiraan itu antara 7 on, jadi 1 kilo kurang sedikit. Sebaiknya digenapin 1 kilo. Jadi kalau 1 kilo kali 60 berarti 60 kilo diberikan kepada fakir miskin. Nah, itu yang paling mudah daripada puasa selama 2 bulan berturut-turut. Itu biasanya orang menyampaikan makanan kepada orang miskin sebanyak 70, dengan satu orang miskin diberikan 1 mud. Nah, 60 bukan 70. 60 orang miskin, 1 orang miskin diberikan 1 mud. Itu salah satu dosa lesan yang ke-9. Kemudian yang ke-20, wa minha al-lahnu fil Qur'an. Yang ke-20, membaca Al-Qur'an dengan redaksi-redaksi yang aneh-aneh. Meskipun dia tidak merubah maknanya, tetapi dengan redaksi yang aneh-aneh, dengan lagu yang aneh-aneh, agak justru merubah. Walahnu fil Quran wa illam yukhillu bil makna. Ini hati-hati juga ini. Kalau kemudian orang yang qori dan qoriah dan membaca Al-Quran, kalau tujuannya bukan untuk membaca Al-Quran, tujuannya untuk juara dalam perbaikan dari berbagai macam suaranya, jadi menampilkan suaranya yang itulah, itu bagian itu hati-hati bagi orang-orang yang membaca Al-Quran yang tujuannya bukan untuk tujuan membaca Al-Quran, tetapi tujuannya untuk agar dihormati seseorang. Nah, ini kadang yang begini-begini ini adalah salah satu contoh kewaspadaan bagi orang yang pinter membaca Al-Quran. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang ke-21, wassu'alu lil ghani bimalin aw hirfatin, yaitu orang yang dia kaya tetapi selalu meminta-minta kepada pihak lain, pekerjaannya adalah peminta-minta, padahal dia ini orang yang kaya tapi selalu meminta-minta, dan atau dalam kondisi tertentu ada anak buah kemudian minta kepada atasannya, meminta jabatan tertentu,
dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam uang yang dia miliki, dan dalam berbagai macam hal-hal yang lainnya, dia berinisiatif agar mendekati atasannya, agar atasannya itu memberikan sesuatu kepada dirinya, diberi kesempatan yang lain. Nah, itu contoh-contoh itu kalau motivasinya itu jabatan, memberikan sesuatu kepada atasannya, ini agar hati-hati. Kalau kita memberikan sesuatu kepada pihak lain, ya sedekah boleh, kepada orang tua, kepada atasan boleh, nggak apa-apa, tapi jangan dikasih embel-embel dengan banyak harapan-harapan seperti ini. Ini takutnya nanti kena dampak yang seperti ini. Wasu'alu lil ghani bimalin aw hirfatin, dengan berbagai macam cara melakukan benda, harta benda, dan juga memberikan sesuatu dengan upaya-upaya yang lain, tetapi dia memiliki motivasi-motivasi yang lain kepada atasannya. Wa nadhuru biqasdi ihramil warisi, dan melakukan nadar tapi dengan maksud menghalangi hak waris seseorang. Contohnya misalkan gimana? Seseorang mau meninggal dunia, dia kaya raya, tetapi dia memiliki anak, yang anak itu harusnya mendapatkan warisan kalau dia meninggal, tetapi dia menghalang-halangi waris itu diberikan kepada anaknya. Dia malah memberikan harta-harta yang akan diwariskan kepada anaknya itu diberikan untuk yang lain-lain. Ini membatasi, meskipun kelihatannya itu nilainya ibadah. Saya memiliki banyak harta benda, tetapi saya mau meninggal dunia, tolong harta benda ini saya wasiatkan. Tapi dia dengan motivasi warisnya, ahli warisnya ini tidak mendapatkan sesuatu. Kalau dia tidak memiliki niat itu, tidak lain. Yang ini yang disampaikan di sini adalah dia karena ingin membatasi ahli warisnya tidak mendapatkan sesuatu, maka harta benda yang akan diwariskan ini dihibahkan kepada pihak lain, dihibahkan untuk kepentingan-kepentingan maslahat yang lain, tetapi motivasinya dia menghalang-halangi ahli warisnya jangan sampai mendapatkan hal warisan itu. Itu yang tidak boleh. Atau kemudian watarkul wasiyati bidainin au ainin la ya'lamuha ghairuhu, meninggalkan harta wasiat dengan hutang atau barang simpanan yang tidak diketahui orang lain. Orang sebelum meninggal dunia dia memiliki banyak hutang, meninggalkan itu atau meninggalkan barang-barang lain yang disimpan tetapi ahli warisnya tidak mengetahuinya. Dia menyampaikan itu kalau ini kan akan menjadi masalah di kemudian hari, maka hukum ajaran agama ini memastikan kepastian hukum. Kalau orang mau meninggal dunia kemudian dia memiliki harta benda itu harus diketahui ahli warisnya. Dia memiliki barang-barang simpanan, barang simpanan itu harus diketahui ahli warisnya. Kalau dia ngomong saya memiliki harta benda di Jeddah, di Arab Saudi, di Jawa, di Sumatera segala macam, tapi ahli warisnya tidak tahu, ini berpotensi nanti kalau ini tidak dianggap sebagai dosa, maka berpotensi akan ada pihak lain akan menggugat, mengakui bahwa benda-benda itu adalah miliknya, milik orang lain tadi. Nah, Islam memastikan kepastian hukum. Kepastian hukum itu kalau orang mau meninggal dunia harus memberikan informasi kepada ahli warisnya berupa barang-barang simpanan, barang-barang benda-benda yang dimilikinya, maupun terkait hutang piutang. Saya memiliki hutang piutang kepada si A, kepada si B, kalau perlu dicatat sebelum dia meninggal. Jangan sampai orang yang meninggal membebankan ahli warisnya, kemudian ahli warisnya tidak tahu, kemudian atau ada orang-orang yang mengaku bahwa dia pernah memiliki hutang kepada bapaknya yang sudah meninggal. Bapaknya memiliki hutang kepada dia sejumlah tertentu, kemudian dia menagih kepada ahli warisnya. Untuk menghindari itu, maka dalam hal ini di dalam hukum agama betul-betul harus ada kepastian. Mana barang ahli waris yang dimiliki, mana hutang-hutangnya, mana benda-benda yang dimiliki oleh seseorang yang sebelum meninggal itu. Itu harus ada kepastian-kepastiannya.
Wal intima'u ila ghairi abihi au ila ghairi mawalihi. Dan orang-orang yang mengaku sebagai bapaknya, ini kadang juga begitu. Kadang orang kaya di sebuah kampung, dia tidak memiliki anak. Kemudian ada seseorang lain yang mengakui bahwa saya memiliki orang tua yang tinggal di kampung itu, kata-katanya dulu itu saya ditinggal pada saat masih kecil. Saya tidak tahu orang tua mana, tetapi saya memiliki orang tua di kampung tertentu. Nah, ini dia mengaku-ngakui tanpa ada bukti yang sah. Kalau bukti yang sah sekarang apa? Bukti pengadilan itu udah sah. Jadi kalau kita mengangkat anak atau mengasuh anak, sebaiknya anak yang kita asuh itu kita tahu orang tuanya, dan anak yang diasuh setelah pada saat dewasa diberitahu orang tua yang aslinya. Itu untuk menghindari hal-hal waris-waris seperti ini. Itu salah satu contohnya. Yang ke-25, wal khidbatu ala khidbati akhihi. Orang yang sudah melakukan khidbah. Khidbah itu apa? Melamar. Seseorang yang telah melamar gadis di satu tempat, kemudian dibatalkan oleh pihak lain, nah itu tidak boleh. Khidbahnya itu batal dan juga akan menjadi persengketaan, menjadi pertengkaran antara orang yang melamar satu dengan orang yang melamar lain. Ada cinta yang diterbagi dua. Nah ini hal-hal seperti ini seorang gadis harus menyampaikan kepada orang tuanya siapa yang dipilih. Jangan dia milih dua-duanya. Kalau dia milih dua-duanya, kondisinya akan berantem antara satu orang yang suka dan pihak lain yang suka kepadanya. Wal fatwa bi ghairi ilmin. Oh, ini penting sekali ini. Kalau orang yang pinter, orang itu harus ada rujukannya di dalam memberikan fatwa. Fatwa keagamaan tetapi tanpa memiliki ilmu yang memadai, ilmu keagamaan yang memadai. Fatwanya ngawur, tidak ada rujukannya. Nah, itu juga menjadi dosa daripada dosa lisan. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, man afta bi ghairi ilmin la'anathu malaikatus sama'i wal ardi, rawahu Ibnu Asakir. Jadi orang yang berfatwa keagamaan tidak dibarengi dengan ilmu keagamaan yang cukup, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat-malaikat di langit akan melaknati dirinya dan juga makhluk-makhluk yang ada di bumi. Kalau Rasulullah sudah menyatakan itu, artinya pentingnya sekali fatwa harus berdasarkan ilmu keagamaan yang cukup. Tidak boleh fatwa-fatwa asal-asalan. Kemudian nomor 27, wa ta'limin wa ta'allumi ilmin mudirrin. Belajar maupun mengajarkan ilmu-ilmu yang membahayakan. Contohnya apa? Ilmu sihir. Misalkan seseorang polisi, ya kan, diberikan mandat oleh negara untuk memberikan alat sebagai alat negara adalah pistol. Kemudian mengajarkan orang-orang non polisi yang untuk menembak, tetapi dia tahu bahwa yang diajari ini adalah daripada orang-orang penjahat untuk kejahatan. Dia tahu persis yang diajari ini dalam rangka untuk kejahatan. Nah, itu tidak boleh. Itu pengajarannya itu haram dan itu tidak diperbolehkan. Dan itu bagian daripada dosa. Nah, ini yang paling penting juga, wal hukmu bi ghairi hukmillah. Menghukumi hukum-hukum yang di luar hukum Allah. Ini kapasitas hakim. Kalau tadi memberikan ilmu dan mengajarkan ilmu yang membahayakan itu kepada orang yang tidak berhak mendapatkannya, itu mungkin polisi. Kalau ini adalah contohnya adalah hakim. Menghukumi hukum yang di luar hukum Allah. Maksudnya apa? Menghukum terpidana, menghukum terdakwa dengan mengabaikan fakta-fakta persidangan dan mengabaikan dari teori-teori ilmu hukum yang ada. Nah, itu Rasulullah dalam hal ini betul-betul mewanti-wanti dalam sabdanya,
Al-qudhatu salasatun. Jadi orang hakim di dalam memutus perkara yang perkara itu terkait nasib orang yang divonis, itu ada 3 kategori seorang hakim. Yang pertama adalah hakim yang baik, menghukum sesuai dengan ilmu dan kaidah hukum dan fakta persidangan dan dengan prinsip nurani yang utuh, yang bersih, maka orang hakim seperti itu adalah hakim yang masuk surga. 3 model hakim, 1 masuk surga, 2 masuk neraka. Yang satu adalah dia hakim yang memutus perkara dengan kategori keilmuan hukum yang dia pelajari dengan fakta-fakta persidangan dan segala macamnya secara presisi, dan dia memutus sesuai dengan putusannya itu, sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang ada. Itu hakim itu masuk surga. Yang 2 ini masuk neraka. Dia sudah mengerti bahwa yang divonis ini tidak bersalah, tetapi dia dipersalahkan dengan cara-cara kriminalisasi. Itu masuk neraka, hakim yang seperti itu. Dan yang ketiga, karakteristik hakim yang ketiga adalah hakim yang tidak mengerti sumber-sumber hukum yang ada, dia memutus perkara berdasarkan kebodohannya, itu masuk neraka. Ya, itu potensi hakim. Kalau ini disebut dalam Rasulullah seperti itu. Jadi 1 masuk surga, wasnani finnar, qadin arrafal haq faqada bihi fahuwa fil jannah, wa qadin arrafal haq fa hukmuhu bi khilafihi fahuwa finnar. Wasalis qadin lam ya'riful haq wa qada jahilan fahuwa finnari aidan. Oh, ini karakteristik hakim. Ini sedikit biar sekaligus habis untuk kategori maksiat-maksiat lisan. Wa nadbu wa niyahatu. Jadi kalau keluarga kita ada yang meninggal, kemudian kita berteriak-teriak histeris, menangis secara histeris sampai merobek-robek baju segala macam karena stres, karena ada yang meninggal oleh keluarganya, itu niyahah namanya. Itu bagian daripada dosa yang juga menjadi dosa, bagian dosa lisan. Kemudian wa kullu qaulin yuhissu ala muharramin aw yufattiru an wajibin. Ya, setiap kata-kata yang mendorong untuk melakukan keharaman atau meninggalkan kewajiban, apapun bentuk kata-katanya. Ini tidak diredaksi secara khusus, apapun bentuk kata-kata yang mendorong pada keharaman dan juga memotong dari kewajiban. Jadi apapun bentuk kata-katanya yang mendorong untuk melakukan keharaman dan juga kata-kata itu yang yang merusak untuk melakukan kewajiban. Nah, itu apapun bentuk katanya itu adalah termasuk dosa. Wa kullu kalamin yakdahu fid din au fi ahadin minal anbiya'i au fil ulama awil ilmi awil syari awil Qur'an au fi syai'in min syairillah, yaitu tentang penistaan agama. Pasal tentang penistaan agama, menistakan agama, menistakan nabi, menistakan ulama, menistakan ilmu, menistakan Al-Qur'an, menistakan simbol-simbol keagamaan. Dalam konteks sekarang bisa dipahami sebagai penistaan keagamaan atau penodaan agama. Di dalam KUHP yang baru, pasal penodaan agama redaksinya dihapus, diganti, tetapi isinya masih dalam konteks seperti ini. Penistaan agama tidak boleh, baik hukum agama maupun hukum negara. Wa minha atazmir. Atazmir itu main seruling. Main seruling itu Rasulullah kalau dulu seruling dalam arti seruling yang disampaikan atau musik. Memainkan musik, tapi memainkan musik itu untuk menghalangi hal-hal yang baik. Jadi kalau musik dilakukan dalam rangka maksiat, kayak di klub malam misalkan, itu contoh-contoh musik yang tidak baik, yang itu melanggar norma sosial dan melanggar norma agama juga.
Itu tidak boleh. Bahkan Rasulullah menyebut abghadul aswat ilallah ta'ala as-sautani, sautun naihah musibah wa sautu mizmar inda farrah. Jadi Rasulullah pernah bersabda, suara yang paling dibenci oleh Allah itu ada dua. Yang pertama suara siapa? Suara orang yang menangis menggerung-gerung karena salah satu orang keluarganya meninggal dunia, namanya naihah. Menangis menggerung-gerung sampai merobek-robek segala macam, sampai semua orang tangisannya itu tangisan yang sangat dibenci oleh Allah. Itu menangisi keluarga kita yang meninggal, tetapi tangisannya sangat di luar batas kewajaran. Itu tangisannya itu adalah suara yang sangat dibenci oleh Allah. Yang pertama, yang kedua adalah suara musik yang itu mengganggu konsentrasi kepada peribadatan. Kemudian wasukut nomor 33, wasukut anil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Berdiam diri ketika melihat ada suasana di dalam diri maupun keluarga lingkungannya ada hal-hal yang buruk, kemudian dia berdiam diri, tidak melakukan amar ma'ruf, dia diam diri padahal dia mendapatkan kesempatan untuk melakukan itu sebagai ketua RT, ketua RW, kepala daerah, memberi kesempatan kepada warganya untuk melakukan kamtipmas yang baik, tetapi dia tidak lakukan itu juga bagian daripada dosa-dosa itu. Bighairi udhrin, tanpa ada alasan. Kalau ada alasan nggak apa-apa. Terus kemudian nomor 34, wakatmul ilmil wajibi ma'a wujudi talib. Katmul ilmi itu apa? Katmul ilmi itu melakukan, dia punya ilmu tapi dia tidak memberikan pelajaran kepada orang lain, padahal orang lain itu butuh pelajaran tentang itu. Contohnya misalkan seseorang di satu kampung ada masyarakat yang ingin belajar Al-Quran. Tata cara belajar Al-Quran yang baik bagaimana? Di situ ada orang yang mengerti tentang tajwid, ilmu tajwid segala macam. Orang itu ingin belajar keagamaan kepada seseorang, belajar baca Al-Quran kepada seseorang, pada orang yang ustadz di setempat yang dia memahami tentang itu. Tetapi dia katmul ilmi, dia menutupi keilmuannya itu. Wow, saya nggak bisa, nggak mengerti segala macam. Itu namanya katmul ilmi. Padahal ada orang yang ingin belajar pada dia untuk pelajaran itu, dia tidak mau memberikan pelajaran itu, pura-pura bodoh, pura-pura tidak tahu, lah itu namanya bagian daripada dosa lisan. Kemudian nomor 35, wadhahku li khurujir rih au ala muslimin istihqaran lahu. Jadi kalau ada seseorang dalam kerumunan, kemudian satu diantaranya berkentut, kentut itu mengeluarkan angin, tetapi suaranya nggak terlalu keras misalkan. Kemudian yang ada hanya baunya saja. Kemudian dia mencoba untuk melakukan ketawa di situ, mengetawain orang yang lagi buang hajat itu dengan ada suaranya itu, untuk melakukan dia agar malu di hadapan orang lain. Nah itu agar dia malu di hadapan orang lain. Nah itu dalam konteks ini adalah dosa. Bahkan Rasulullah pernah itu, orang Badui itu ingin bersedekah kepada Rasulullah. Dia tidak punya apa-apa, dia hanya punya tamar. Tamar itu orang Badui dari jauh datang kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian dikasih, Badui bilang, saya tidak bisa bersedekah ya Rasulullah, tapi saya pengen sedekah kepada Rasulullah. Ini hanya ada tamar. Rasulullah apa? Begitu dimakan, Rasulullah dimakan, dihabisin. Biasanya Rasulullah kalau makan, sahabat yang lain itu diberikan makanan itu secuil diberikan. Tetapi Rasulullah dimakan, dihabisin sehingga orang Badui itu senang sekali minta ampun. Ya Rasulullah, saya tidak pernah mendengar kabar bahwa Rasulullah memakan seluruh makanan yang saya sampaikan ini, karena rata-rata yang saya diberikan oleh sahabat lain, Rasulullah mencicipi, yang lain juga ikut mencicipi. Kemudian seorang Badui keluar, pulang, sahabat-sahabat yang lain menanyakan kepada Rasulullah,
wahai Rasulullah, kenapa ini kok berbeda ketika saya bersedekah kepada Rasulullah? Biasanya sahabat dikasih makanan yang lain, tetapi ini seorang badui kok tidak? Rasulullah mengatakan begini, kira-kira, kalau saya sampaikan apa adanya, saya akan menyakiti seorang badui itu, karena tamar yang disampaikan kepada saya ini rasanya asam sekali. Pasti kalau saya makan, kalau kalian makan, pasti kalian menyakiti hati si badui itu. Maka seluruhnya saya makan semua. Itu akhlaknya Rasulullah. Tidak memberikan ruang bagi siapa saja untuk dilakukan dipermalukan di hadapan halayak ramai. Itu sifat-sifat Rasulullah. Bahkan ini seperti kentut pun ini juga harus dihindari. Kita dalam rangka untuk mentertawakan yang lain-lainnya. Wakat musyahadah, dan menutupi syahadat. Syahadah itu persaksian yang benar disampaikan tidak benar. Ini kayak yang pertama tadi, kayak yang persaksian di dalam persidangan. Ini yang nomor 37, aunisyanul Quran. Orang yang pernah menghafal Al-Quran, kemudian dia tidak membaca berulang kali sehingga melupakan apa yang dihafalkannya. Maka kalau kita punya anak, punya saudara dari sejak kecil menghafal Al-Quran, maka sebisa mungkin Al-Quran yang dihafalkan itu harus sampai pada tua, itu harus sampai tetap dihafalkan. Kalau dia melupakan dengan sengaja, itu kesengajaan melupakan itu, yaitu yang menjadi dosa. Kemudian yang terakhir di sini, watar kurat disalamil wajibi alaika. Oh, ini yang 38. Menolak menjawab salam. Orang menyampaikan assalamualaikum itu adalah sunnah, tetapi yang menjawabnya itu adalah wajib. Baik menjawab secara langsung, baik menjawab salam di dalam WA. Kalau kita menjawab assalamualaikum, sebisa mungkin kita harus menjawab sebagai waalaikumsalam. Karena menyampaikan salam kepada seorang muslim itu hukumnya sunnah, tetapi menjawabnya hukumnya wajib. Dia tidak menjawab salam itu menjadi bagian daripada dosa lisan. Kemudian yang terakhir, wal qiblatul muharrakatu. Nah, ini kalau tidak bisa membedakan kalimat-kalimat bahasa Arab, tulisannya sama. Al-qiblatu dan al-qiblatu, bedanya kasroh dan dhammah. Artinya sangat beda. Kalau di sini wal qiblatu, bukan kiblat. Wal qiblatul muharrakatu lil muhrimi. Qiblah itu artinya mencium. Kalau kiblat di kasroh itu arah kiblat. Nah, ini yang di sini wal qiblatul muharrakatu lil muhrimi binusukin wali shaimin fardhon. Mencium dengan perasaan cinta, sehingga dia menimbulkan gairah. Mencium dengan gairah tertentu pada saat melaksanakan ihram kepada istrinya. Dia punya suami istri melakukan umroh, melakukan haji. Pada saat pakaian ihram dipakai suami istri, suaminya mencium istrinya dengan perasaan tertentu sehingga dia terangsang si suaminya itu. Nah, itu mencium itu bagian daripada dosa lisan. Nah, karena mencium nggak mungkin pakai kuping, mencium pasti pakai lisan. Kira-kira begitu. Kalau dianalogikan seperti itu, mencium istrinya sendiri, ya kan, dalam keadaan ihram. Nah, kalau dia meneruskan maka ihramnya batal. Kalau dia sampai hubungan badan, maka dia batal. Bukan hanya batal, tetapi dia wajib untuk mengqadha pada waktu lain untuk melakukan ihram pada tahun berikutnya. Wali shaimin fardhon, dan juga orang yang wajib puasa Ramadan, dia mencium istrinya dengan perasaan tadi, sebagaimana tadi, itu juga dosa juga. Auliman la tahillu lahu qablatuhu. Atau dia mencium orang lain, wanita lain yang tidak menjadi halal baginya tanpa ada reaksi yang berlebihan. Dia mencium kepada orang lain, ya kan,
perempuan lain, tetapi dia tidak ada rangsangan sekalipun, ini juga bagian daripada dosa lisan. Nah, ini insya Allah mudah-mudahan kita semuanya ini, seluruh yang hadir, seluruh yang mendengarkan, bisa mendapatkan kesempatan maunah dari Allah untuk menjaga lisan kita, agar semua aktivitas lisan kita bisa dijaga oleh Allah, sehingga seluruh aktivitas lisan kita bisa terjaga untuk menuju kebaikan-kebaikan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita untuk bisa menjaga lisan kita sebagaimana penjagaan lisan di dalam kitab ini. Demikian kami sampaikan, insya Allah pada waktu berikutnya akan menjelaskan tentang maksiat telinga. Kemarin maksiat hati, kemudian maksiat mata, maksiat perut, kemudian tadi maksiat lisan, berikutnya adalah maksiat telinga. Insya Allah pada waktu berikutnya akan dilanjutkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.